Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Saya ingin percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan dan dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau sama-sama bersatu hati untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia, anugerah, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sehat dan kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena Engkau saja Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu dalam doa kami. Kami ingin memuji meninggikan nama-Mu yang hidup, bahkan menyerahkan ibadah online kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara bagi kami, biarlah Engkau menyentuh hati kami, biarlah Engkau yang menguatkan kami Tuhan dalam setiap keadaan yang tidak tentu sekarang ini. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang baru selalu ada setiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, hari yang dijadikan Tuhan, karena setiap hari adalah hari yang luar biasa bersama Yesus. Amin. Tentunya di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Oh
setiap hari kita ada suka dan cita. Karena Tuhan yang menolong kita pribadi lepas pribadi dan memberikan kita penghiburan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada hari ini, saya ingin percaya biarlah kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa dalam setiap musim kehidupan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Kau selalu setia untuk menolong kami pribadi lepas pribadi. Kita mau naikkan pujian ini semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami, buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di musim kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, berikan kami akal budi, berikan kami hikmat pengertian yang daripada-Mu Tuhan, agar firman yang datang pada kami boleh tumbuh, boleh berakar dan berbuah dalam setiap hari kami Tuhan. Ketika kami mengingat Engkau, kami dikuatkan. Ketika kami mengingat Engkau, kami Tuhan mengalami Tuhan lagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, buat anugerah, buat penyertaan, buat pimpinan-Mu yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali pada ibadah kita, ibadah jarak jauh, yaitu ibadah online. Harapan saya semua jemaat berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga yang ada di gereja demikian juga. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online, kiranya Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pagi hari ini tema renungan firman Tuhan kita adalah pengusaha keliling offline yang diberkati Tuhan. Barangkali jemaat di rumah bertanya, kok renungan firman Tuhannya tentang pengusaha keliling offline yang diberkati Tuhan. Di era zaman kita sekarang ini, kita juga mengenal pengusaha keliling secara online yang sekarang marak di dalam dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tetapi Pak Gembala ingin mengangkat pengusaha keliling offline, artinya pengusaha door to door, dari rumah ke rumah, yang belum mengenalkan online, yang sistem pemasarannya dengan sistem mendatangi pembeli atau konsumen secara langsung tanpa perantara, makanya dikatakan adalah door to door service. Sedikit ulasan mengenai pedagang keliling offline dengan online. Pak Gembala ingin menyampaikan sedikit. Offline itu artinya pedagang secara langsung, tidak ada perantara, jadi door to door, dari rumah ke rumah, yang sistem pemasarannya adalah dengan istilah ITR, yaitu iklan, TV, dan radio. Dan ada juga yang dikatakan IDM2, yaitu iklan dari mulut ke mulut. Nah, memang di zaman sekarang ini pedagang keliling atau pengusaha offline ini sudah jarang sekali, tetapi masih bisa kita kembangkan. Pengusaha keliling secara offline ini masih banyak diminati oleh para konsumen, karena pengusaha offline ini secara langsung bertemu dengan konsumen yang ada, bisa menyampaikan semua produk yang dijual itu dengan bisa meyakinkan daripada konsumen secara langsung. Beda dengan pedagang keliling secara online yang tidak secara langsung menemui para konsumennya, tapi selalu dengan perantara media elektronika. Strategi pemasarannya kita jelas itu adalah menggunakan atau mencapai target konsumen itu secara online
melalui media sosial, melalui media elektronika yang sering kita kenal dengan istilah SEO, Search Engine Optimization, sama satu lagi istilahnya SEM, yaitu Search Engine Marketing. Daripada pengulasan tadi kita dapat memahami bahwa apa sih yang disebut dengan pengusaha keliling offline, apa sih yang disebut pengusaha keliling secara online. Nah, hari ini kita lebih menitik beratkan kepada pedagang keliling offline, seorang yang benar-benar terkenal, yang diberkati Tuhan secara luar biasa, yang memulai usahanya dari usaha yang kecil. Dia seorang wanita yang punya perawakan yang sangat cantik, sangat supel, artinya mudah bergaul, mempunyai tekad ketekunan dalam berusaha, itu sangat menjadi contoh bagi kita. Dia seorang wanita yang tegar. Wanita ini begitu luar biasa giatnya, diberkati Tuhan secara luar biasa, sehingga dipindah untuk melakukan bisnisnya di Makedonia, yaitu di kota Filipi. Di sana perempuan ini tetap berdagang secara offline, door to door service, di mana para pelanggannya itu adalah orang-orang pejabat besar, para senator dari Kekaisaran Romawi, karena pada waktu itu Makedonia dijajah oleh Romawi. Barangkali kita ingin mengenal siapakah wanita yang luar biasa ini, seorang wanita bernama Lydia. Barangkali kita semua mau kenal, tentu kita mau kenal. Pak Gembala sendiri kenalnya melalui cerita dari tim pelayanan jemaat Antioquia yang dipimpin oleh Rasul Paulus dan Silas, hendak memberitakan Injil di Asia Minor, di Asia Kecil, tetapi Tuhan menggerakkan hati mereka untuk tidak pergi ke Asia Kecil, tetapi pergi ke Makedonia, yaitu di kota Filipi, untuk memberitakan Injil di sana. Hal ini Tuhan memang punya maksud dan tujuan. Sebelum Rasul Paulus dengan tim penginjilannya ingin memberitakan Injil di Asia Minor, tetapi Tuhan menggerakkan hati tim dari Rasul Paulus ini untuk pergi ke Makedonia. Yang luar biasanya, Tuhan telah mengirim Lydia duluan pergi ke Makedonia untuk mempersiapkan pelayanan penginjilan daripada Paulus dan timnya. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat 8 ke 12, demikian firman Tuhan, kita baca. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kisah Pasal Rasul yang pasal 16, 13
sampai ayat ke-34. Ini merupakan satu kisah penginjilan pertama Rasul Paulus di Eropa. Makedonia adalah Yunani pada masa kini. Setelah sampai di Makedonia, Rasul Paulus dan tim misinya menyusuri tepi sungai pada hari Sabat dan bertemu dengan sekelompok wanita orang-orang Yahudi yang diantaranya adalah Lydia untuk berkumpul dan bersembahyang di rumah Tuhan. Memang mereka tidak sembahyang di sinagoge karena memang belum ada sinagoge di daerah Filipi pada waktu itu. Tapi Lydia dengan yang lain tetap beribadah di pinggir pantai, berkumpul bersama-sama wanita untuk beribadah di hari Sabat. Nah, disinilah Rasul Paulus bertemu dengan Lydia. Membaca ini sungguh luar biasa karena Lydia ini bukan seorang Yahudi, tapi dia seorang wanita biasa dari Tiatira, dari Asia Kecil, tapi dia mempunyai kesempatan untuk berdagang di Makedonia karena kota Filipi adalah pusat perdagangan yang cukup terkenal pada waktu itu, sehingga dia banyak sekali relasi klien-klien dia, pejabat-pejabat. Disinilah bagaimana Lydia mendukung untuk pelayanan Rasul Paulus. Karena kita tahu bahwa Lydia ini adalah orang yang taat, orang yang betul-betul setia pada hari Sabat. Di tengah-tengah kesibukannya berdagang, pengusaha berhasil, dia tetap meluangkan waktunya untuk hari Sabat berkumpul bersama teman-teman wanita Yahudi lainnya untuk beribadah atau sembahyang di sinagoge. Walaupun tempat sinagoge itu bukan satu gedung atau suatu tempat yang merupakan bait Allah, tetapi adalah satu tempat kumpul-kumpul gitu di pinggir pantai. Ini memang satu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari karena figur Lydia ini jarang sekali dihotbahkan, tapi saya melihat karena memang Pak Gembala orang sekuler, begitu melihat seorang pengusaha yang sukses ingin mencari tahu siapa Lydia ini yang sebenarnya. Lydia ini memang seorang wanita pengusaha keliling offline yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Lydia ini saya melihat mengambil satu kesimpulan, start off by doing the little thing right, yang pernah Pak Gembala katakan beberapa minggu yang lalu. Mulailah dengan melakukan hal-hal kecil dengan benar. Lydia ini telah memulai usahanya sejak dia di Tiatira, usaha keliling, pedagang baju, menjual kain ungu, ya. Kain ungu ini adalah kain berkualitas tinggi, mahal sekali, yang hanya dipakai oleh para pejabat, para orang kaya, para senator tentunya, karena harganya sangat mahal. Nah, Lydia ini adalah seorang wanita yang benar-benar berperawakan cantik. Dia tidak merasa malu mengambil sikap untuk berdagang keliling, menjual kain dari rumah ke rumah, door to door. Di zaman Pak Gembala di masih kecil itu pernah kenal juga seorang ibu ya yang suka membawa kain-kain baju dari rumah ke rumah. Dia bawakan itu door to door service dari rumah ke rumah. Zaman dulu itu masih banyak sekali dilakukan oleh wanita-wanita. Kalau zaman sekarang lebih banyak sistem online. Orang jual baju dengan online, orang beli baju dan jual itu online, nggak salah. Tetapi masih ada peluang untuk melakukan bisnis dari door to door ini. Karena pelanggannya adalah pelanggan yang khusus. Pak Gembala sendiri juga jarang beli barang secara online karena tidak suka. Karena barang online ini kadang-kadang kita tidak lihat kualitasnya, atau sudah datang ke rumah, kadang-kadang apa yang dilihat di foto dengan apa yang fisik itu berbeda sekali. Kalau kita datang
langsung, atau mungkin penjualnya langsung datang membawa barang, kita bisa meraba, kita bisa melihat, kita bisa mencoba, kita bisa berkomunikasi untuk meyakinkan kita bahwa produk yang kita beli itu adalah produk yang tepat. Ini Lydia melakukannya sejak dia masih di Tiatira. Dia merintisnya dari mulai dengan hal-hal yang kecil, satu pedagang kecil, sampai dia besar mempunyai kesempatan untuk pergi pindah melakukan bisnis jauh lebih besar, skupnya, segmennya jauh lebih besar. Tadinya mungkin pelanggan kliennya hanya orang-orang biasa, sekarang menjadi kliennya atau konsumennya adalah orang-orang hebat, orang-orang besar, orang pejabat, orang kaya, bahkan para senator dari Kekaisaran Roma. Dan yang kedua, Lydia ini memang sangat diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, karena dia begitu setia. Dia start by doing the little thing right, sehingga dia mempunyai peluang untuk diberkati Tuhan untuk melakukan the greater thing. Blessed to do the greater things, artinya diberkati untuk melakukan perkara lebih besar. Tidak mungkin orang bisa melakukan perkara lebih besar kalau dia tidak memulai melakukan perkara-perkara kecil dengan benar. Nah, Lydia seorang wanita non-Yahudi yang beragama Yahudi. Jarang sekali orang non-Yahudi beragama orang Yahudi, yang sangat taat beribadah, lebih taat daripada wanita Yahudinya itu sendiri. Walaupun seorang pengusaha yang berhasil, businesswoman yang berhasil, kaya pada waktu itu, dikenal oleh semua pejabat, bahkan senator daripada kekaisaran. Tetapi Lydia, seorang penjual kain ungu ini, tetap mempunyai komitmen menghargai para teman-temannya. Seorang yang sangat supel bergaul, dia tidak sombong, mempunyai karakter yang sangat menarik. Kita baca dari sejarah apa yang ditulis, mulai melakukan pekerjaannya sebagai seorang profesional. Dia mulai dari hal yang kecil dengan benar, kemudian dia diberkati untuk melakukan perkara jauh lebih besar, sehingga dari Tiatira dia bisa pindah ke Makedonia, yaitu ke pusat perdagangan yang cukup terkenal pada waktu itu, yaitu di daerah Filipi. Karena kita tahu bahwa Filipi itu adalah kota kuno dari Makedonia Timur yang didirikan oleh Filipus II dari Makedonia pada abad ke-356 sebelum Masehi, dan pada abad ke-14 Masehi, setelah direbut oleh kerajaan Ottoman, Filipi ini merupakan kota strategis secara perdagangan. Nah, Lydia mempunyai peluang untuk melakukan mengembangkan bisnis secara offline-nya, door to door-nya, dari rumah ke rumah, dari pejabat ke pejabat, dari orang kaya ke orang kaya. Jadi Lydia ini mempunyai hubungan sangat luar biasa, mempunyai konsumen, klien yang punya kelas yang luar biasa, bukan lagi ordinary people, tapi extraordinary people, artinya pejabat, senator. Kalau sekarang ini mungkin para pejabat di Indonesia seperti para menteri, para pejabat eselon 1, terus anggota dewan barangkali. Itulah Lydia. Tapi dia tetap humble, dia tetap rendah hati, dia tetap berkumpul dengan teman-teman wanita Yahudinya untuk beribadah pada hari Sabat. Terus yang ketiga adalah Lydia ini seorang yang dipilih untuk menjadi terkenal oleh Tuhan. Chosen to be famous by God. Chosen to be famous by God. Seorang ini bisa menjadi terkenal, bisa menjadi orang yang dikenal banyak orang. Ini juga merupakan satu anugerah dari Tuhan, pilihan daripada Tuhan, karena bukan tidak punya alasan.
orang seperti Lydia ini bisa dipercaya, dipilih untuk menjadi terkenal? Karena dia telah memulai karirnya, usahanya sejak dari hal-hal yang kecil dilakukan penuh kedisiplinan, kesetiaan, bahkan dilakukannya dengan benar. Tidaklah mengejutkan kalau Alkitab mencatat bahwa wanita ini atau Lydia ini dipilih sebagai orang Eropa pertama yang bertobat menjadi orang Kristen bersama dengan keluarganya. Ini bukan tidak punya alasan kenapa Tuhan memilih Lydia dan mengapa Rasul Paulus pada waktu mau melakukan penginjilan di Asia Kecil, Asia Minor, tapi Roh Kudus menggerakkan hati mereka, memberikan penglihatan bahwa ada orang-orang Makedonia, wanita-wanita Makedonia yang perlu diselamatkan. Tuhan membangun jemaat Filipi diawali dengan memilih seorang wanita pengusaha sukses bersama anggota keluarganya, memberi diri untuk dibaptis sehingga mereka menjadi jemaat Filipi yang pertama dan menjadi jemaat yang pertama di Eropa. Kita bisa bayangin seorang yang begitu sederhana, seorang wanita janda barangkali, atau mungkin seorang wanita yang tidak pernah menikah. Dia tinggal bersama-sama saudaranya. Dia artinya menampung semua saudara-saudaranya, karena Lydia ini adalah orang yang sangat sukses, punya rumah yang besar, sangat kaya. Dia tinggal bersama saudara-saudaranya, bahkan rumahnya itu menjadi rumah yang bisa menampung para penginjil-penginjil dari timnya Rasul Paulus. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15a. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Pada waktu dia mendengar Injil, dia benar-benar memberikan dirinya untuk dibaptis. Ini pasti karunia Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa dibaptis, itu adalah pilihan Tuhan. Lydia bisa dipilih menjadi orang yang pertama bertobat di daratan Eropa, itu pasti pilihan Tuhan, anugerah karunia daripada Tuhan. Tapi memang kita harus meresponnya. Dan yang keempat, Lydia ini adalah orang yang dipercayakan untuk menangani tugas yang hebat dan mulia. Lydia ini dipilih oleh Tuhan, dipercayakan untuk menangani tugas yang hebat dan mulia. Entrusted to handle a great and noble task. Lydia ini dipercayakan untuk menangani tugas yang hebat dan mulia, yaitu mendukung penginjilan Rasul Paulus dan timnya di Makedonia, Filipi. Karena dia seorang yang, kenapa dia dipilih? Pasti punya kriteria yang menurut saya cukup. Saya tidak heran kalau Lydia itu bisa dipakai Tuhan untuk dipercayakan untuk menangani tugas yang hebat dan yang mulia. Itu tidak heran, karena memang dia mempunyai figur yang sangat supel, mudah bergaul, humble, banyak temannya dari segala kalangan, dari orang kecil sampai pejabat gitu. Dia tetap tidak sombong. Jadi orang seperti ini bisa dipercayakan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang hebat dan yang mulia. Itu pasti Tuhan punya maksud. Karena dia seorang yang supel, ramah, berhati mulia, dengan karakternya dia berhasil membujuk Rasul Paulus. You bisa bayangin, Rasul Paulus ini seorang yang agak sedikit merendahkan wanita sebetulnya. Karena dia suka pilih gender. Jarang sekali Rasul Paulus ini bisa dibujuk atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan menurut keinginan dia. Tapi Lydia seorang yang bisa meyakinkan Rasul Paulus untuk tinggal di rumahnya, tidak menetap di tempat yang lain, tapi untuk semua timnya tinggal di rumah. Dan ini membuat saya sangat tertarik bahwa Lydia ini memang seorang perempuan atau wanita yang sangat supel pergaulannya,
dia bisa meyakinkan orang sekaliber Rasul Paulus untuk bisa tinggal di rumahnya, itu luar biasa. Convincingnya itu luar biasa. Karena apa? Karena Lydia ini udah terlatih untuk meyakinkan orang untuk membeli produknya. Bisa bayangkan, itu para senator itu para orang-orang hebat. Pejabat-pejabat itu orang-orang hebat, orang-orang kaya. Ya mungkin orang kaya ada yang hebat, ada yang enggak ya. Tapi para senator, para pejabat itu pasti orang-orang hebat, orang pinter. Nah, Lydia bisa berhasil meyakinkan untuk menjual produknya kain ungu, sehingga dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, pelanggannya banyak, konsumennya banyak, sehingga dia menjadi kaya. Karena semua konsumennya itu adalah senator-senator dari Kekaisaran Roma, pejabat-pejabat istana istilahnya kalau sekarang ini. Ini luar biasa. Makanya karena dia adalah orang yang supel, orang hebat, ramah, pintar bergaul, dia bisa meyakinkan Rasul Paulus untuk tinggal di rumah. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16-15, sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ini memang sangat hal yang luar biasa. Lydia, seorang perempuan yang supel ini, bisa meyakinkan, mengajak tim penginjilan Rasul Paulus untuk tinggal di rumah. Ini pasti rumah yang besar. Rumah ini pasti rumah yang kelas gedung lah sekarang ini. Rumah besar lah, rumah indah. Ini dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Lydia, yang tadinya adalah seorang pengusaha kecil menjadi pengusaha hebat, yang tadinya mempunyai pelanggan hanya orang-orang biasa menjadi mempunyai pelanggan yang hebat. Nampak daripada Lydia ini dipakai Tuhan memang sangat luar biasa, entrusted to handle a great and noble task. Ini memang orang pilihan. Jemaat-jemaat di kota Filipi itu adalah jemaat-jemaat yang setia menurut Alkitab, karena mereka adalah orang-orang yang setia untuk mendukung, mensupport penginjilan tim Rasul Paulus di Filipi. Ini karena apa? Karena akibat dari influence, pengaruh dari seorang wanita yang bernama Lydia. Sangat hebat Lydia ini menurut saya. Nah, ada satu testimoni dari Pak Gembala secara pribadi ya. Kalau kita itu start off by doing a little thing right, kita akan diberkati. Artinya blessed to do a great thing. Pak Gembala adalah orang yang memulai satu usaha kecil menjadi pedagang keliling juga sebetulnya, dari rumah ke rumah, tapi bukan menjual kain, tetapi menjual kerupuk, menjual ice cream gitu. Itu door to door, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Dilakukan dengan penuh kesetiaan. Begitu pindah di Jakarta, masih melakukan jual kecil-kecilan, ya tapi udah nggak jual kerupuk lagi ya, jualnya sudah jual baju batik, beli ya. Sampai pada waktu tahun 80, Pak Gembala itu dari pedagang pengusaha keliling kerupuk, pedagang usaha keliling es krim, bahkan jual buah-buah ya, sering juga itu dari door to door, tapi akhirnya diberkati Tuhan untuk bisa pergi ke Belanda tahun 80. Dan sebelum berangkat di sana, saya banyak sekali beli baju batik. Karena saya mendengar dari cerita banyak orang, testimoni lah ya, bahwa baju-baju batik di Eropa itu sangat dihargai. Karena kita tahu bahwa di sana itu masih banyak sekali orang-orang Indo, orang-orang dulu yang pindah di sana itu
sudah biasa dengan pakaian batik, tapi mungkin waktu itu sulit sekali untuk cari batik di Eropa. Nah itu saya bisa menjual baju batik di Eropa dari door to door, dari orang ke orang. Pemasarannya bukan ITR atau ITR, tapi IDM2. Apa artinya itu? Iklan dari mulut ke mulut. Saya jual kepada satu orang, dari orang itu cerita itu, John itu ada jual baju batik yang murah itu, bagus lagi kualitasnya. Padahal saya untungnya udah 100% loh. Saya beli misalnya waktu itu sekitar 10 gulden duitnya, saya bisa jual 20 gulden, kadang-kadang 25 gulden. 25 gulden itu udah murah. Nah itu saya untung cukup besar. Jadi saya pergi ke Belanda itu dengan ongkos gratis di tahun 1980. Berarti apa? Karena sudah biasa melakukan pekerjaan kecil, jadi punya sifat dagangnya itu udah ada. Dan yang paling lucu lagi itu hal ini berlanjut terus. Saya minta dikirimin banyak video, film-film Indonesia, lagu-lagu Indonesia, Mus Mulyadi, Kus Plus segala macam oleh teman saya. Saya bisa jual kaset itu juga dengan 2 kali harga. Saya untung banyak itu, sehingga pulang-pulang bisa beli rumah di Indonesia. Dan yang kelima adalah Lydia dan teman-temannya. Pertama, Lydia ini adalah menjadi jemaat yang setia. Be a loyal congregation. Jadi Lydia ini dan para jemaat di kota Filipi ini jemaat yang paling setia. Kesetiaan mereka bukan hanya datang ke Bait Allah pada hari Sabat, tetapi mereka juga menyokong pelayanan dari tim Rasul Paulus untuk penginjilan di Makedonia. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar sebagai jemaat GBI Lyon. Kalau Lydia seorang perempuan janda atau perempuan yang tidak punya keluarga, dia hanya punya saudara-saudara lain, dia bisa berhasil, dia bisa move on, dia bisa menjadi orang hebat dan terkenal. Apalagi kita sebagai jemaat yang diperlengkapi dengan keluarga. Asalkan kita mau belajar untuk melakukan hal apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan seperti perempuan Lydia ini, kita harus mulai melakukan hal-hal yang kecil dengan benar. Start off by doing the little thing right. Dan yang kedua adalah blessed to do the greater thing. Ya, kita akan diberkati. Will be blessed to do the greater thing kalau kita sudah melakukan sesuatu perkara kecil dengan benar, ya toh? Kemudian kita akan dipilih untuk menjadi orang yang hebat, orang yang dipromosi. Dan itu semua datang daripada Tuhan. Pak Gembala yang tadinya orang biasa, orang kampung, setelah balik dari Belanda, pulang di tahun 1983, setelah nikah 1884, bekerja di perusahaan multinasional, kemudian berjalan terus, karier makin hari makin naik. Makanya dikatakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, akan naik dan tidak pernah turun. Dan udah dialami oleh Pak Gembala sih sebetulnya. Dan ini sesuatu testimoni yang bisa Pak Gembala share kepada anak cucu sebetulnya. Mulai dari perkara yang kecil, hal-hal yang kecil dengan benar, kemudian kita diberkati Tuhan untuk dipercayakan melakukan perkara lebih besar. Kita mulai usaha dari kecil, lama-lama Tuhan angkat untuk kita melakukan perkara lebih besar, menjadi orang biasa tadi, akhirnya menjadi profesional. Itu sudah dialami oleh Pak Gembala. Kalau Pak Gembala bisa mengalaminya, saya yakin semua pemuda-pemuda GBI Lyon pun dapat melakukannya, dapat bisa berhasil. Asalkan kita mau mulai sesuatu
yang tadi itu disiplin, memulai usaha kecil dengan tekun dan benar, giat tekun seperti Lydia, seorang perempuan aja bisa berhasil. Saya pikir ini satu pembelajaran yang sangat baik ya untuk menjadi pedagang keliling yang sukses. Kemudian yang keempatnya tadi itu entrusted to handle a great and noble task, dipercayakan untuk menangani tugas-tugas yang lebih hebat dan mulia. Nah, tahun 2007 Pak Gembala itu ya setelah pensiun dari ini testimoni juga bisa memotivasi para pemuda GBI Elion, kalian bisa berhasil, kalian bisa menjadi orang hebat, kalian bisa menjadi orang terkenal. Itu sangat tergantung kepada pribadi kita sendiri sebetulnya. Tuhan tidak akan pernah memilih orang yang malas untuk menjadi terkenal. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada orang-orang melakukan pekerjaan yang mulia dan besar dan hebat kalau orang-orang itu tidak pernah memulai sesuatu, melakukan perkara yang kecil dengan benar gitu. Maka pernah dikatakan oleh seorang jenderal angkatan laut atau Laksamana angkatan laut Amerika, yang pernah Pak Gembala ajarkan juga, pernah di highlight, Pak, if you want to change the world, start off by making your bed. Artinya kalau kamu ingin merubah dunia, mulailah untuk merapikan tempat tidur. Ini suatu motivasi bagi kita yang muda, bukan untuk merubah dunia kamu harus melakukan perkara yang hebat besar gitu. Tapi katanya merubah dunia, kamu mulai dengan perkara yang kecil, memulai dari merapikan tempat tidur. Saya pikir itu bagi kita semua orang, sampai tingkat yang paling kecil, bisa melakukannya. Itu simple thing. Sesuatu yang sangat simpel untuk dapat dilakukan. Makanya di sini bagaimana mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu bukan mau menciptakan manusia untuk biasa-biasa saja, tetapi Tuhan ingin menjadikan semua ciptaannya itu luar biasa. Tapi untuk menjadi luar biasa itu harus tergantung daripada respon kita secara pribadi, lepas pribadi terhadap apa yang Tuhan ajarkan kita. Blueprintnya, buku pantunannya apa, tuntunan kita untuk menjadi orang hebat itu hanyalah Alkitab. Semua ada di situ. Kalau kita mau dipercayakan untuk menangani perkara yang lebih besar, ya, entrusted to handle a great and noble task, semuanya menunya ada di Alkitab. Dan yang terakhir itu be a loyal congregation. Jadi kita harus menjadi jemaat yang loyal, yang setia. Ya, paling enggak untuk menuju ke kesetiaan kita harus rajin datang ke gereja setiap minggu. Jangan karena ingin menjadi orang kaya, mempunyai kesempatan untuk bekerja lebih dari 6 hari, ya, merasa tidak cukup 6 hari kita menyanyiakan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan hari ke-7. Karena kita pikir hari ke-7 juga bisa mendatangkan keuntungan lebih besar, kenapa tidak? Kenapa harus datang gereja? Ini cermin daripada kita harus belajar seperti Lydia. Lydia begitu orang yang hebat. Dia tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari yang paling tepat untuk datang ke rumah atau bertemu dengan konsumennya, karena semua pada libur. Tapi Lydia lebih memilih untuk melakukan pekerjaan itu dari hari pertama sampai hari ke-6, kalau hari sekarang itu dikatakan hari Senin sampai hari Sabtu, tapi Minggu dia totally close, dia stop, berhenti, rest, tidak mau, karena itu hari Sabat sangat penting. Kenapa? Dianggap itu adalah satu kesempatan dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dia percaya kalau berjumpa dengan Tuhan itu dia akan mendapat kelegaan, ketenangan. Karena uang yang berlimpah tidak mendatangkan ketenangan dan kelegaan bagi kita umat manusia. Semua yang diberikan Tuhan itu sebagai alat untuk kita memperlebar kerajaannya, untuk sebagai alat untuk kita bisa hidup lebih baik daripada orang lain. Kita punya tempat tinggal, rumah hebat, rumah mewah seperti Lydia ini, semua orang mau. Tapi memang
berkat Tuhan tidak hanya sebatas materi dunia, tetapi jauh lebih pada berkat-berkat rohani. Kita diberkati Tuhan dengan materi yang berlimpah, tetapi kita mempunyai ketenangan dan kelegaan. Ada banyak orang yang kaya diberkati oleh dunia ini dengan berkat yang berlimpah, harta yang berlimpah, tetapi mereka tidak mempunyai kelegaan dan ketenangan. Kalau mereka ada pun itu semu sifatnya. Nah, Lydia mengalami hal yang luar biasa menurut saya. Dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Uang dia punya, rumah dia punya, usaha dia berhasil. Dia tetap datang ke rumah atau bait Allah. Hari Sabat dia hormati, dia hargai begitu rupa. Tetap berkumpul dengan teman-teman atau perempuan-perempuan Yahudi lainnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian dia bertobat untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia semakin diberkati. Dengan uangnya dia mendukung pelayanan Rasul Paulus dan timnya. Ini sungguh hal luar biasa. Kita lihat bagaimana orang diberkati Tuhan. Kita punya gereja GBI Elion yang memang tidak semewah apa, tapi paling nggak cukup. Yang dulunya dari tempat ke tempat lain, dari sewa tempat ke tempat lain, dari satu tempat pindah ke tempat lain, dan itu semuanya kita nyewa. Kadang-kadang kita nggak cukup bayar, tapi karena kesetiaan kita, kesetiaan dari Pak Gembala dan Ibu Gembala, akhirnya kita mempunyai tempat ibadah yang hari ini kita punya, ya cukup menampung ratusan orang. Semua ini karena berkat daripada Tuhan. Nah, kalau Lydia bisa melakukannya dan Pak Gembala bisa melakukannya, berarti semua jemaat dapat melakukannya. Semua itu datang dari Tuhan, masalah perkara hati. Demikianlah firman Tuhan atau renungan firman Tuhan yang singkat ini, kiranya bisa memberkati jemaat. Ada kurang, ada yang salah, mohon biarlah kiranya Roh Kudus yang menyempurnakannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang singkat. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa memberkati, bisa membangun jemaat untuk lebih giat lagi memulai dari suatu perkara yang kecil dengan tekun dan benar, sehingga suatu saat mereka akan dipercayakan untuk melakukan perkara lebih besar. Kalau mereka mulai usaha dagang kecil-kecilan dengan benar dan tekun, mereka suatu saat akan dipercayakan untuk memiliki usaha jauh lebih besar dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetap pada hari Senin sampai hari Sabtu mereka bekerja dengan giat dan tekun. Tapi hari Minggu mereka tidak lupa dengan setia menghargai dan menghormati hari Sabat. Datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan untuk menerima kelegaan dan ketenangan. Itulah ya Tuhan yang kami rindukan buat jemaat GBI Elion Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita sama-sama menaikkan pujian, kita sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan
Mari saya mengajak semua jemaat yang berada di rumah untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, untuk menerima berkat-berkat sorgawi, menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami melihat semua jemaat yang berada di rumah, yang di gereja, mengarahkan hatinya Tuhan untuk menerima berkat-berkat sorgawi. Kalau Tuhan telah memberkati perempuan bernama Lydia, Tuhan juga akan memberkati kami sebagai jemaat-jemaat Gabielion untuk menjadi jemaat-jemaat yang setia, yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kalau berkat itu pernah Engkau curahkan kepada Lydia dan teman-temannya, juga berkat itu Engkau curahkan kepada jemaat Gabielion di rumah dan kami yang ada di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang lebih hebat, mulai dari kecil menjadi orang besar, itu pun kami sebagai orang-orang yang hari ini masih kecil, kami akan menjadi orang-orang yang hebat, dipersiapkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau kami hari ini berdagang kecil-kecilan, ada suatu saat kalau kami melakukannya dengan tekun dan setia, kami akan diberkati Tuhan untuk memiliki usaha jauh lebih besar. Dan yang paling penting adalah Tuhan, kami makin setia menjadi jemaat. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami tidak pernah akan meninggalkan rumah Tuhan. Karena datang ke rumah Tuhan adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kami menerima kelegaan dan ketenangan di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji akan menjadikan kami kepala bukan ekor. Akan naik dan tidak perlu, asalkan kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami setia menjadi jemaat Tuhan. Kini terimalah berkat daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita menjadi pengusaha atau pedagang-pedagang kecil, offline atau online yang setia, sehingga kita akan diberkati Tuhan untuk melakukan pekerjaan kita, dagang kita jauh lebih besar. Bahkan dari kota kecil bisa pindah ke kota lebih besar. Bahkan dari Jakarta bisa pindah ke benua yang lain, luar negeri. Dari Tiatira bisa pergi ke Makedonia. Dari Jakarta bisa pergi Surabaya. Dari Jakarta bisa pergi ke Australia. Pergi ke Eropa lainnya Tuhan. Hal ini bisa saja terjadi. Asalkan kami mau setia kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Harapan saya kita diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kepada ibadah kita minggu depan. Shalom.